Matius pasal yang kelima, Matius pasal 25 ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Bapak Ibu yang tidak ada Alkitab, saya sudah siapkan bagi kita untuk kita bisa membacanya bersama-sama. Matius pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sana." Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan, dan kita berkata amin untuk firman Tuhan, sebab firman Tuhan ini adalah gambaran atau penjelasan dari Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi. Kalau kita membaca Matius pasal yang ke-25, dimulai dengan kata yang sangat-sangat jelas, pada waktu itu. Kapan sih pada waktu itu? Nah, pada waktu itu, di dalam Matius pasal 25, ada hubungannya dengan Matius 24. Kalau Bapak Ibu membaca Matius 24, Bapak Ibu akan menemukan di sana bahwa Yesus sedang menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mendahului kedatangannya. Bahkan sebelum menutup pasal 24, Yesus berkata, akhir zaman akan seperti pada zaman Nuh. Dan kemudian dijelaskan lagi. Jadi kata pada waktu itu menunjukkan tentang waktu kedatangan anak manusia, waktu kedatangan Yesus sendiri. Nah, jangan salah, Matius, Injil Matius khususnya ditujukan pendengarnya adalah orang-orang Yahudi. Itu sebabnya bentuk atau cara pengajaran yang dipakai adalah cara pengajaran yang bisa dimengerti oleh mereka. Itu sebabnya kalau kita membaca Matius 25, Yesus menggunakan contoh yang mudah, yang gampang dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena hal ini sudah biasa. Jadi kalau Yesus berbicara tentang 10 anak darah, para pendengarnya tahu, oh ini tentang penyambutan mempelai. Karena menurut kitab Talmud, nah, kalau kita membaca kitab Talmud, ya itu salah satu kitab favoritnya orang Yahudi, jumlah anak darah memang 10. Jadi 10 di sini tidak perlu dicari-cari arti yang lainnya. Kita tidak perlu ya 10 itu 7 ditambah 3. 7 itu angka sempurna, 3 itu angka Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang nggak usah ditambah-tambah begitu. Itu yang namanya penafsiran alegori, otak-atik gatuk, cocokmologi, dicocok-cocokkan. 10 ya 10, sudah nggak usah ditafsirkan macam-macam lah. Memang tradisi mereka 10. Kenapa 10? Ya memang begitu. Ya Bapak Ibu, kan sama kalau kita ditanya, istrinya Ayub namanya siapa?
Nggak usah dicari-cari Bapak Ibu. Istrinya Ayub, namanya Ibu Ayub atau Mrs. Ayub, selesai urusan. Nggak usah kita cari-cari terus aduh, Bapak Ibu, Alkitab itu jelas. Alkitab bukan kitab simbol, bukan. Memang ada bagian-bagian yang merupakan simbol, tapi tidak sepantasnya semua kitab disimbolkan. Nah, 10 anak darah adalah peristiwa yang sangat biasa bagi orang-orang Yahudi. Kalau mereka menyambut mempelai pria, ini tradisi Yahudi ya. Tradisi pernikahannya bukan kayak Amerika, bukan kayak Indonesia, bukan kayak di Sumatera, bukan kayak di Toraja, bukan kayak di Jawa, bukan kayak di Bali, bukan kayak di mana-mana, bukan. Ini tradisi Yahudi. Mereka wajar, mereka ngerti. Tradisi pernikahan Yahudi dibagi menjadi 3. Yang pertama, langkah pertama adalah yang disebut sebagai engagement atau pertunangan. Ini yang terjadi dengan Yusuf dan Maria. Mereka bertunangan itu artinya orang tua dan orang tua sudah ketemu dan mereka setuju. Tapi anaknya tidak tinggal sama-sama, Bapak Ibu. Beda zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang baru tunangan sudah tinggal sama-sama. Waktu itu nggak seperti itu. Nah, langkah yang kedua atau step yang kedua pernikahan orang Yahudi adalah pada masa itu ya. Setelah engagement, ini dalam bahasa Indonesia terjemahnya agak susah ya, karena istilah yang dipakai betrothal. Artinya begini, kalau tadi pertunangan itu orang tua dan orang tua sudah resmi, sekarang ini pertemuan antara yang laki dan perempuan dipertemukan, begitu. Ada upacara kecil. Itu yang namanya pertunangan, langkah yang kedua. Tetapi sekali lagi, laki dan perempuan belum ketemu, maksudnya belum tinggal sama-sama. Nah, setelah peristiwa ini, maka si laki-laki akan kembali ke rumahnya lagi, mempersiapkan segala sesuatu supaya pada waktunya nanti dia datang untuk menjemput mempelai wanita. Nah, pada waktu itu si mempelai pria ini datang, tidak dikasih tahu datangnya jam berapa. Makanya para pengiring 10 anak darah tadi mempersiapkan diri menyambut mempelai pria. Nah, memang ada yang berkata, loh, Pak, ini kenapa kok tidak dipakai mempelai wanita? Kan lebih cocok mempelai wanita. Gereja Tuhan kan gambaran Alkitab, gereja Tuhan adalah mempelai wanitanya Tuhan Yesus. Sekali lagi, ayat ini sedang dimaksud untuk menolong kita mengkisahkan mengapa atau apa-apa yang terjadi di akhir atau pada waktu kedatangan Tuhan Yesus dan mengapa orang-orang tidak siap. Jadi Tuhan Yesus sedang memakai perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang memakai 10 anak darah itu untuk menjelaskan kepada kita sekalian. Ya. Nah, kemudian Alkitab berkata pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, kita membaca di sini, mereka tidak dikasih tahu jam berapa mempelai laki-laki ini datang. Itu sebabnya kalau kita membaca, mereka semuanya tertidur karena mempelai laki-laki tidak segera datang. Nah, kedatangan Tuhan ini, Bapak Ibu, kapan waktunya tidak ada yang tahu. Jadi kalau ada di antara kita mungkin yang hari-hari ini menyaksikan dapat kiriman video, Tuhan Yesus datang tahun 2021. Nah, kalau ada yang dikasih tahu, berarti bukan dari Tuhan, sebab Alkitab berkata tidak ada yang tahu, seorang pun tidak. Nah, hari-hari memang banyak video aneh-aneh, Bapak Ibu, ya, aduh, Tuhan Yesus sudah datang, Tuhan mau datang tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Nggak dikasih tahu. Itu sebabnya semuanya tertidur. Dan kita membaca di sini, pada waktu tertidur, kita berkata ada 10, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Kenapa? Yang 5 bijaksana karena mereka membawa pelita, tapi juga membawa minyak. Yang 5 dikatakan bodoh, tapi bawa pelita, tapi tidak bawa
minyak. Perbedaannya itu, semuanya sama-sama tertidur. Yang bijaksana tidur, yang bodoh juga tidur. Cuman bedanya, yang bijaksana bawa minyak, bawa pelita dan minyak, yang bodoh bawa pelita, tapi nggak bawa minyak. Nah, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui perikop ini? Sebetulnya Tuhan sedang mengingatkan, itu sebabnya kalau kita membaca, Bapak Ibu, selalu kembali ke Alkitab, selalu kembali ke Alkitab, selalu kembali ke Alkitab. Jangan buka Alkitab, lalu kita masuk kepada pengertian sendiri, penjelasan sendiri, lalu tidak kembali ke Alkitab. Maksudnya apa? Maksudnya ada di dalam ayat 13. Karena itu, nah, kalau ada karena itu, ini kesimpulan. Ini maksud Tuhan Yesus dengan perumpamaan ini. Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini tujuannya, perumpamaan ini tujuannya adalah supaya Anda dan saya, kita semua berjaga-jaga. Jadi tujuannya bukan sedang menjelaskan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, minyak itu bicara tentang Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, kita nggak usah terlalu jauh ke sana. Memang Roh Kudus kadang-kadang dihubungkan dengan minyak. Tapi pada waktu Alkitab berkata tentang minyak, bukan berarti semuanya berbicara tentang Roh Kudus. Bagaimana dong pada waktu seorang wanita meminyaki kepala Yesus? Apakah artinya wanita tadi menuangkan Roh Kudus ke atas kepala Yesus? Kan aneh ini jadinya. Kalau minyak artinya Roh Kudus di satu tempat, berarti di tempat lain juga betul dong. Lalu kisah peristiwa tentang janda yang kehabisan makanan dan penagih hutang sudah datang di perjanjian lama. Lalu kemudian kepada hamba Tuhan itu berkata, pergilah, kumpulkanlah botol sebanyak-banyak, tuangkanlah minyak. Jangan juga diartikan, ini artinya Roh Kudusnya dituang-tuang. Nggak bisa, kita nggak boleh seperti itu. Kita melihat apa maksud Alkitab. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Artinya, ada sementara ini di antara kita atau di antara banyak orang yang tidak berjaga-jaga. Jadi kita perlu memperhatikan di situ ada banyak orang yang akan kedapatan tidak berjaga-jaga. Itu sebabnya dikatakan karena itu berjaga-jagalah. Itu sebabnya Tuhan Yesus menggunakan peristiwa atau perumpamaan tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Nah, kita akan melihat mengapa orang tidak mempersiapkan diri, mengapa orang tidak berjaga-jaga. Ada 4 hal yang ingin saya bagikan pada saat ini. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga, mengapa orang tidak berjaga-jaga? Mereka tidak melakukan persiapan sebagaimana mestinya. Jadi kenapa 5 gadis tadi dikatakan bodoh? Yang pintar kita sudah nggak usah bahas, yang kita bahas yang bodoh. Ini adalah pengajaran tentang orang-orang yang tidak berjaga-jaga sesuai yang dimaksud dengan ayat 13 tadi. Kenapa tidak berjaga? Kenapa mereka dikatakan bodoh? Sebab mereka tidak mempersiapkan sebagai mestinya. Perhatikan ayat 1 sampai ayat 3. Saya sudah jelaskan tadi. Mereka bawa minyak tetapi tidak mereka bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Nah, sekali lagi saya sudah katakan minyak tidak perlu dialegorikan, disimbolkan sebagai simbol dari Roh Kudus. Kenapa? Alasannya. Ayat 8 coba perhatikan Bapak Ibu. Jadi kita harus kembali ke Alkitab. Alkitab ayat dikembalikan ke ayat. Kenapa? Kok minyak tidak boleh diterjemah, tidak boleh diartikan sebagai Roh Kudus? Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dan minyak dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup kami untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi,
kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, jadi gadis-gadis yang bodoh ini tidak bawa minyak, dan dia minta kepada gadis-gadis yang pintar, minta minyaknya dong, mau buat isi ulang nih. Minta minyaknya. Nah, sekarang kalau minyak tadi diartikan Roh Kudus, coba dimasukkan di dalam ayat ini, cocok nggak? Memangnya Roh Kudus bisa dibeli? Yang pertama. Yang kedua, akhirnya memang gadis-gadis yang bodoh tadi beli minyak kan? Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi setelah mereka beli minyak. Kita membaca di sini ayat yang ke-11, setelah mereka membeli minyak, datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu. Tetapi, ayat 12, ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Loh, kalau memang minyak tadi diartikan Roh Kudus, ini kan gadis-gadis ini sudah dapat Roh Kudus. Kok ini mempelai prianya bilang, nyala engkau, sebab aku tidak mengenal engkau. Ini yang saya katakan, kita tidak boleh mengartikan semau-maunya. Sebab kalau minyak diartikan Roh Kudus, berarti Roh Kudus ketinggalan. Nah, ada yang menafsirkan sebagai pengangkatan orang percaya, bolehlah. Kalau begitu Roh Kudusnya ketinggalan dong, nggak ikut masuk. Satu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan membawa pelita, tetapi tidak bawa minyak. Jadi tidak ada apinya. Api bicara tentang firman. Loh, di mana ayatnya yang berkata api itu bicara tentang firman? Tidak ada. Nah, kalau api itu bicara firman, hanya karena satu bagian Alkitab menggambarkan firman itu seperti api, bukan berarti semua api itu ditafsirkan sebagai firman. Lalu bagaimana dengan Elia dan 450 Nabi Baal? Elia berkata, coba panggil sana Allahmu supaya turunkan api. Mereka menoreh-noreh badannya, tetapi apinya tidak turun. Lalu kemudian setelah itu Elia berdoa supaya Tuhan menurunkan api dari langit, membakar mezbah yang sudah dipersiapkan. Maka Allah mengirim dari surga api yang membakar habis seluruh mezbah yang sudah dipersiapkan Elia. Kalau begitu, itu mezbah dibakar oleh api. Berarti mezbah itu dibakar oleh firman. Inilah yang saya katakan otak-atik gatuk cocokmologi. Alkitab Matius 25 bukan sedang membahas itu, Bapak Ibu. Alkitab sedang mengatakan bahwa mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Kenapa? Artinya mereka tidak melakukan persiapan sebagaimana mestinya. Nah, pada saat kedatangan Yesus nanti, ada banyak sekali orang yang tidak mempersiapkan diri sebagaimana mestinya. Nah, kedatangan Tuhan memang ada yang mengatakan, ya, kedatangan Tuhan berbicara tentang rapture, pengangkatan orang-orang percaya. Tapi jangan salah, tidak semua orang Kristen memahami atau mengikuti kepercayaan atau pemahaman tentang rapture itu tadi. Bapak Ibu tolong mikrofonnya dimatikan ya. Ini iPhone siapa? Tolong dimatikan. Yang lainnya tolong dimatikan supaya tidak mengganggu. Ya. Jadi ada yang berkata kedatangan Tuhan bicara tentang Yesus yang pengangkatan orang percaya rapture. Tetapi ayat ini tidak sedang membahas ini rapture atau bukan. Kedatangan Tuhan bisa jadi Yesus datang di awan-awan untuk mengangkat kita. Lalu bagaimana kalau bagaimana ayat ini aplikasinya untuk kita yang sebelum rapture kita sudah pulang duluan atau kita sudah meninggal duluan? Nah, kedatangan anak manusia bisa jadi kedatangan secara bersama-sama menjemput Bapak, Ibu, dan saya, tapi juga bisa kedatangan Yesus, kedatangan anak manusia secara pribadi kepada Anda dan saya. Nah, adakah kita didapati siap sedia? Kita tidak pernah menyangka kapan kita akan kembali ke rumah Bapa.
Ada yang tahun lalu berkata membuat persiapan-persiapan, mau reuni dan sebagainya. Tahun ini sudah pulang ke rumah Tuhan. Ada yang sudah mengadakan janji-janji, tanpa disangka pulang ke rumah Tuhan. Kita tidak tahu, Bapak Ibu, kapan Tuhan akan datang menjemput Anda dan saya. Kita tidak tahu. Bisa jadi kita diangkat bersama-sama, tapi bisa jadi Tuhan datang kepada kita secara pribadi dan menjemput kita. Itu sebabnya ada baiknya kita melakukan persiapan yang cukup. Karena ternyata Alkitab berkata banyak orang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Sudah tahu mempelai pria akan datang, bawa pelita tapi nggak bawa minyak. Persiapan tapi separuh-separuh. Artinya tidak melakukan persiapan dengan baik. Bukan saja orang yang tidak mengenal Tuhan, termasuk orang yang mengaku Kristen. Nah, Matthew Henry, salah seorang penafsir Alkitab, salah seorang penafsir Alkitab berkata, 5 gadis yang bodoh ini adalah Kristen-Kristen penampilan. Ya, kalau mau dibandingkan seperti itu. Orang-orang yang hanya tampil, pergi ke gereja, tapi tidak memiliki Yesus. Apakah bisa? Oh ya bisa. Tidak bisa, Bapak Ibu. Orang-orang adalah orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Apakah bisa? Bisa. Apakah ada obatnya? Contohnya Wahyu pasal 3 ayat 17. Kepada jemaat di Laodikia, Tuhan menegur mereka. Karena kamu berkata, aku telah kaya dan aku telah memperkaya diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau miskin, melarat, buta, telanjang. Ini adalah orang-orang yang merasa sudah cukup. Nah, jangan salah. Pada waktu Injil Matius ini ditulis, Injil Matius ditujukan para pendengarnya adalah orang-orang Yahudi. Bicara tentang siapa? Adalah orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka merasa mereka adalah orang-orang yang pantas diselamatkan karena mereka sudah cukup. Mereka adalah orang-orang yang lebih baik dari yang lainnya. Dan mereka percaya akan kebenaran diri sendiri. Percaya bahwa mereka diselamatkan karena mereka melakukan kebenaran menurut apa yang mereka pahami. Ini salah satu yang dijelaskan Tuhan Yesus. Hati-hati loh. Persiapkan dirimu baik-baik. Jangan sekedar penampilan, jangan cukup puas dengan keadaanmu. Ya pokoknya saya kan sudah Kristen, sudah dibaptis, sudah ke gereja, sudah ikut perjamuan kudus, zaman sekarang sudah ikut pengurapan. Filipi pasal 2 ayat 12 berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Setelah kita diselamatkan, maka bagian yang kedua adalah jangan berhenti kepada keselamatan itu, tapi kerjakanlah keselamatan. Bukan supaya kita diselamatkan, tapi apa yang kita kerjakan dengan keselamatan itu. Percaya Yesus, buktinya apa? Yakobus pasal 2, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman Anda dan saya diwujud nyatakan melalui perbuatan. Katanya sih orang Kristen, tapi mabuk jalan terus. Katanya sih orang Kristen, simpenannya banyak sekali. Ya, bukan simpenan di bank, tapi simpenan wanita, simpenan pria, dan sebagainya. Katanya Kristen loh, tapi hari Minggu ke gereja loh. Ikut perjamuan kudus loh. Nah, iman Anda dipertanyakan sebetulnya. Apakah betul Yesus ada di dalam hati?
Apakah betul Roh Kudus ada di dalam hati? Namanya saja Roh Kudus. Dia akan memimpin kita kepada kekudusan. Kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, kita nggak suka kepada hal-hal yang kudus, maka dipertanyakan sebetulnya yang di dalam diri kita itu Roh Kudus atau Rokok Kudus. Jadi mari Bapak Ibu, persiapkan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tanya lagi Tuhan, apa lagi ya? Saya sudah dibaptis, saya sudah ke gereja, saya sudah ikut perjamuan, apalagi ya Tuhan? Oh Bapak Ibu dikasih Tuhan, terlalu banyak. Kita bukan diselamatkan karena melakukan perbuatan, itu bukan. Tapi bukti bahwa kita diselamatkan adalah, bukti bahwa kita sudah memiliki Kristus adalah perbuatan yang nyata dalam hidup sehari-hari. Nah namanya sudah ikut Yesus. Namanya punya Roh Kudus. Baca Alkitab aja Senin Kemis, malas-malas Bapak Ibu. Hafal Alkitab juga ogah. Bersekutu ogah. Berdoa malas. Memuji Tuhan malas. Lah terus maunya apa? Maunya diberkati. Kalau deklarasi aja semangat. Aku diberkati. Punya rumah di bumi dan di surga. Aku tidak miskin. Tidak sakit. Hidupku diberkati. Utangku dilunasi. Kalau deklarasi semangat. Tapi adakah hidupmu itu sungguh-sungguh memiliki Kristus? Sudah siap belum kita ini menghadapi kedatangan Tuhan? Yang kedua, mengapa mereka dikatakan bodoh? Ayat yang ke-8, karena mereka menggampangkan segala sesuatu. Ayat 8 berkata, gadis-gadis yang bodoh, yang tidak bawa minyak tadi, berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Ini orang-orang yang menggampangkan segala sesuatu, menganggap remeh segala sesuatu. Kenapa nggak bawa minyak? Nanti aja lah. Nanti kalau mempelai pria datang, kalau sampai ya pastinya mempelai pria datang pasti cukup lah, merasa cukup, menggampangkan ya kalau nanti nggak cukup ya nantilah minta, pasti ada yang kasih lah. Mereka punya prinsip semua bisa diatur. Itu sebabnya mereka juga ikut tidur. Mereka berpikir akan ada yang bisa menolong. Jangan salah. Pada waktu dia sudah datang nanti, tidak ada siapapun yang bisa menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita bisa pergi ke surga karena didoakan arwahnya oleh si A, si B, si C, atau didoakan 40 orang, atau didoakan 50 orang, atau didoakan 100 orang. Kalau masuk surga, itu bisa karena didoakan orang. Ya gampang saja, kita bayar saja orang kan, misalnya 40 atau 50 orang. Ya tolong nanti kalau saya mati, doain gua ya. Ya. Tapi sayangnya tidak ada yang bisa membantu. Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus ini orang miskin, dan juga ada orang kaya di situ. Dua-duanya. Lazarus tiap hari meminta-minta, sedangkan orang kaya hidup berkelimpahan, hidupnya berfoya-foya, dan kedua-duanya mati. Yang Lazarus mati duluan, ya mungkin karena dia nggak punya insurance, nggak bisa beli obat. Bapak Ibu kedinginan, dia mati duluan mungkin ya. Ini cuma tambahan dari saya. Lazarus mati duluan, orang kaya juga mati. Yang Lazarus dibawa ke pangkuan Bapak Abraham, lalu yang orang kaya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan kemudian kita membaca, orang kaya ini berkata kepada Bapak Abraham, tolong dong, suruh Lazarus untuk meneteskan air karena sangat panas, aku sangat haus di sini. Ini sudah mati masih perintah-perintah lagi. Kenapa ya? Karena biasa hidupnya, waktu hidup biasa perintah-perintah. Waktu mati pun juga perintah-perintah. Ya, nyuruh Lazarus. Tapi Alkitab berkata, Bapak Abraham berkata, enggak bisa. Sebab di antara kami dan engkau ada jurang yang sangat dalam. Nggak ada yang bisa tolong, Bapak Ibu. Kalau waktunya sudah tiba nanti,
Nggak ada yang bisa tolong. Kalau Tuhan sudah tiba, kalau Tuhan sudah datang, nggak ada yang bisa tolong. Anda nggak bisa minta tolong kepada siapa si ini. Anda nggak bisa minta tolong kepada berdoa kepada si ini, ya kepada Rasul Petrus, kepada Rasul Paulus, kepada Yusuf, kepada siapa Maria, kepada siapa, nggak bisa. Alkitab jelas berkata. Nah, beruntung kalau kita membaca penjahat di samping Tuhan Yesus Kristus masih punya kesempatan. Ingatlah akan aku pada waktu engkau nanti sudah mendapat, pada engkau di Firdaus. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, orang tua tidak bisa tolong. Teman tidak bisa tolong. Siapapun tidak ada yang bisa menolong. Kalau waktunya sudah tiba. Nah, kapan waktu persiapan? Sekarang ini. Waktu hidup ini adalah waktu untuk mempersiapkan diri. Itu sebabnya Bapak Ibu yang ikut kelas pemuritan dengan saya, salah satu pelajarannya adalah perspektif hidup orang Kristen. Salah satunya 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Sebab jika kemah tempat kediaman kita ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan bagi kita satu tempat, satu rumah yang kekal. Nah, perspektif hidup yang pertama yang kita pelajari di kelas pemuritan adalah hidup ini adalah persinggahan. Hidup adalah tempat untuk kita mempersiapkan diri manakala kita dipanggil oleh Tuhan, manakala kita bertemu dengan Tuhan. Anda dan saya harus memperhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Baca, baca, baca. Bagaimana sih ikut Yesus itu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Setelah saya dibaptis, setelah saya bertobat, setelah saya dibaptis, ikut perjamuan, ikut ke gereja, apa yang saya lakukan? Bukan terus pelayanan, terus melulu pelayanan. Pada banyak orang keliru. Dipikirnya kalau saya ikut Yesus, dibaptis, terus pelayanan, jadi singer, jadi singer, pemimpin pujian, pelayanan dari pagi sampai malam. Keliru, Bapak Ibu. Keliru. Baca Efesus pasal 4, ayat 11 dan seterusnya. Sampai kita mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Anda dan saya terus, tadi itu sebabnya saya mengajak Anda dan saya tadi menyanyikan lagu seperti Yesus. Seperti Yesus. Jadi kenapa 5 gadis tadi katakan bodoh? Yang pertama, karena tidak melakukan persiapan sebagai mestinya. Yang kedua, menggampangkan segala sesuatu. Yang ketiga, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Bu Nini, tolong mikrofonnya dimatikan, Bu Nini, ya. Ya. Bu Deborah juga, tolong dimatikan. Oh, belum matikan. Yang ketiga, ayat 9 dan 10. Kalau kita membaca ayat 9 dan 10, firman Tuhan berkata di situ, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi, kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Yang ketiga, kenapa mereka dikatakan bodoh? Karena mereka salah prioritas. Kenapa saya katakan salah prioritas? Kita berkata ayat 10, mereka pergi membeli minyak. Tadinya harusnya, ini salah prioritas, pekerjaan yang seharusnya dilakukan sebelum tidur, dilakukan baru sekarang. Tadi mestinya daripada ikut tidur, beli minyak dululah. Supaya pada waktu mempelai datang, mereka punya cukup minyak. Atau tadi sebelum mereka kumpul-kumpul tadi mestinya mereka sudah bawa minyak. Jadi mereka salah prioritas. Sementara orang lain siap dan menyambut sang mempelai. Sementara orang lain siap dan menyambut kedatangan Tuhan, kita masih disibukkan dengan perkara yang lain. Disuruh persiapan nggak mau. Bilangnya nanti saja. Nanti Pak, kalau saya sudah pensiun ya, saya baca Alkitab, telat. Sekarang ini loh Bapak Ibu. Nanti Pak, saya ikut pemuritan nanti aja Pak. Nanti saya sibuk sekali loh, kerja loh Pak. Saya ini Senin sampai Minggu loh Pak. Ya,
Saya nggak mau jadi murid Tuhan, Pak. Saya jadi anak Tuhan saja. Anak itu lebih tinggi dari murid, katanya. Ada yang bilang begitu. Ngawur ini. Jadi salah menentukan prioritas. Sekaranglah waktunya untuk Anda dan saya itu mempersiapkan diri. Jangan terus sibuk kerja. Hanya karena Pak Jokowi bilang kerja. Maka kita terus tiap hari kerja. Ya silahkan kerja juga harus ya. Orang Kristen harus kerja. Kita berkata yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Tapi jangan kerja melulu dong. Jangan untuk jasmani terus. Rohaninya sudah diperhatikan belum? Sudah disiapkan belum menghadapi kedatangan Tuhan Yesus? Karena pada waktunya nanti kita ingin bersiap tapi waktunya sudah terlambat. Kenapa? Karena kita salah prioritas. Kerja harus, Bapak Ibu. Harus. Ya, orang yang tidak kerja jangan makan. Nah, kita katakan. Tapi jangan hanya sekedar bekerja. Isi hati dan hidupmu, hati pikiran kita, rohani kita bertumbuh sama seperti jasmani kita juga bertumbuh. Ada orang jasmaninya tumbuh loh hebat. Umurnya ada 40, 50. Tapi rohaninya masih kanak-kanak. Ditanya apa-apa nggak tahu. Imannya gampang goyang. Hidupnya kacau. Itu masih kanak-kanak. Bapak Ibu sekarang umur berapa? 60, 50, 70, 40, 30? Saya ingin tanya, rohani kita umurnya berapa? Adakah rohani kita sudah bertumbuh juga? Sebagaimana jasmani kita juga bertumbuh. Nah ini yang saya katakan, jangan salah menentukan prioritas. Sekarang waktunya, ya saya sibuk Pak. Ya betul, semua sibuk, memang saya pengangguran. Saya juga sibuk, Bapak Ibu. Saya juga sibuk. Sekarang saya memulai satu pelayanan baru. Rumus Renungan Murid Kristus. Sekarang tidak dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video. Nah, membuat rumus dalam bentuk video. Ini mic-nya dimatikan ya. Rumus dalam bentuk video bukan hanya membutuhkan waktu, processing-nya lama, Bapak Ibu. Saya pakai alat-alat yang sederhana. Ya. Tujuannya banyak kerjaan saya ngajar. Saya bantu istri bikin kue juga. Banyak sekali kerjaan yang saya lakukan. Saya bukan pengangguran. Tapi saya ditanya, Pak, kenapa sekarang rumus kok pakai video? Saya bilang, waktu kita ini terbatas, Bapak Ibu. Kita nggak tahu loh kapan kita ini akan pulang. Kita harus produktif, seproduktif mungkin. Kita harus ngerti Alkitab, belajar Alkitab, cinta Tuhan, hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, hidup seperti Yesus. Tapi jangan lupa ikut Yesus dulu, Bapak Ibu. Ikut Yesus. Ya bukan supaya itu nanti bukan karena itu kita diselamatkan, jangan salah ngerti, jangan salah. Tapi artinya Anda dan saya itu sudah diselamatkan loh. Kita sedang mempersiapkan diri loh. Masa mempelai pria datang kita pakai daster? Enggak dong. Kita mesti siap yang bagus, pakai parfum. Parfumnya mesti yang bagus dong. Jangan parfum isi ulang, ya kan? Parfum yang bagus, baunya wangi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siapkan hati. Jangan salah menentukan prioritas. Jangan salah menentukan prioritas. Sekarang, kapan sih waktunya untuk kita mempersiapkan diri? Kapan waktunya untuk kita ini memprioritaskan segala sesuatu? Sekarang ini. Persiapkan segala sesuatu. Yang keempat, terakhir, singkat saja, ayat 11 dan 12. Kalau kita membaca ayat 11 dan 12, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Yang keempat, mengapa gadis-gadis dikatakan bodoh? Karena mereka mengharapkan adanya masa perpanjangan anugerah. Mengharapkan masa perpanjangan anugerah. Kenapa saya katakan begitu? Mereka tidak mengenal tuannya dengan baik. Mereka merasa kenal tuannya, tapi tuannya berkata, nyala engkau. Aku tidak mengenal engkau.
Jadi mereka mengharapkan adanya masa perpanjangan anugerah. Kenapa mereka salah menilai tentang tuannya? Mereka salah menilai tentang Tuhan. Ah, nggak apa-apa, nanti juga bisa lah. Gampang lah, bisa diatur lah. Visa bisa diperpanjang. Tapi masa anugerah nggak ada namanya perpanjangan. Ayat 13 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan masa dan waktunya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapkan sekarang. 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, banyak orang salah mengerti ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9 kok di gereja Protestan, ya. Ini ayat dibacakan sebagai berita anugerah kadang-kadang. Allah itu setia dan adil, maka Ia akan mengampuni kita yang berdosa. Betul, Allah itu mengampuni kita yang berdosa. Tapi jangan salah, Dia itu setia tapi adil. Adil tapi setia. Dia Tuhan yang baik, betul. Dia gembala yang baik, lembut, betul. Dia sahabat yang setia, betul. Yesus ada sobat kita, betul. Tapi jangan salah, dia juga adalah hakim. Dia adalah raja. Dia yang akan memerintah di atas segala-galanya. Jadi jangan kita menganggap sepele, menganggap masa perpanjangan anugerah. Selama anugerah itu masih terbuka, Bapak Ibu, selama pintu anugerah masih terbuka, hari ini bertobat. Bertobat. Agama nggak bisa tolong, Bapak Ibu. Status jabatan di gereja nggak bisa tolong. Apa kalau kita jadi pendeta, pasti masuk surga? Loh, belum tentu. Loh, ini pendeta mulai sesat ini. Jangan bilang saya sesat, Bapak Ibu. Ada ayatnya. Matius 7, 21-23. Apa kalau ngusir setan, mesti masuk surga? Belum tentu. Apa kalau bikin mujizat mesti masuk surga? Belum tentu. Apa kalau bernubuat mesti masuk surga? Belum tentu. Baca Matius 7. Ya. Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan banyak tanda, banyak mujizat demi namamu? Pada hari itu aku akan berterus terang kepadamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal engkau. Persis ya, sama Matius 7, 21-23, persis dengan Matius 25, dikatakan aku tidak mengenal kamu. Wah, kita kadang-kadang merasa sudah mengenal Tuhan, pelayanan di gereja, aduh luar biasa. Tapi sudah dikenal Tuhan belum? Jangan-jangan kita belum dikenal Tuhan loh. Nah, itu sebabnya Bapak yang dikasih Tuhan, mari bertobat. Selagi waktu masih ada, jangan tinggal di dalam dosa-dosa pelanggaranmu. Kalau ada antara kita yang masih terus tinggal dalam dosa, dalam pelanggaran, bertobat. Hari ini adalah masa anugerah itu. Alkitab berkata, hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ada satu lagu yang pernah dinyanyikan Bapak Pendeta Adi Manuhutu pada zaman tahun sekitar 80. Lagu yang sangat indah kata-katanya dan jarang sekali dinyanyikan hari-hari ini atau tidak pernah dinyanyikan hari-hari ini. Hari-hari ini lagunya berkat, terus aku diberkati, berkat. Tapi lagu yang membawa dan mengajak kita kepada pertobatan sangat-sangat jarang. Kalau Bapak Ibu bisa menyanyi bersama dengan saya, silakan menyanyi dalam keadaan mikrofon tertutup tentunya supaya tidak mengganggu yang lainnya. Lagu ini sangat indah, yang hari ini tidak pernah terdengar lagi gaung atau kata-kata atau kalimatnya. Lagu ajakan untuk bertobat, sangat indah Bapak Ibu. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu dengan kesetiaannya. Ia siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah.
Hai sobatku, Tuhan tunggu kepadamu. Baliklah pada Allah, bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Dia siap mengampuni dosaku. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Baliklah pada Allah. Indah sekali kata-katanya, bukan? Bertobatlah dan balik pada Allah. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Dia siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Hari ini sebelum saya mengakhiri, izinkan saya bertanya. Sudahkah Anda dan saya siap sedia? Kalau kita harus pulang ke rumah Bapa hari ini. Kalau belum, Bapak Ibu, renungkan dan camkan baik-baik Matius 25 ayat 1-13 yang sudah saya bahas tadi. Jangan menganggap remeh anugerah Tuhan. Jangan terus sibuk dengan kegiatanmu. Jangan terus sibuk dengan apa yang mendatangkan uang. Terus tiap hari kerja terus. Tidak pernah mencari Tuhan. Tidak pernah bertobat. Adakah hari ini hal-hal yang kita harus bertobat di hadapan Tuhan? Jangan tunggu sampai besok. Apa yang selama ini kita bagikan kepada teman-teman lewat WA, lewat Line, lewat Telegram, lewat Facebook, adakah itu memuliakan Tuhan? Atau itu hanya sampah? Bagaimana kita menjalani kehidupan kita setiap hari? Apakah sudah mencerminkan kehidupan sebagai murid Kristus? Ataukah kita hanya bangga sebagai orang Kristen, pelayanan di gereja, jadi majelis, jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta, jadi aktivis, tapi hidup kita jauh dari apa yang Tuhan mau. Biarlah lagu ini menjadi kekuatan bagi kita dan panggilan kepada kita untuk kita bertobat. Tinggalkan semua itu, datang kepada Tuhan, biar hari demi hari kita lebih dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu dengan kesetiaannya. Dia siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami diingatkan kembali
oleh Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini. Tuhan, ajari kami mempersiapkan hidup kami. Ajari kami mempersiapkan diri kami. Bukan sekedar sibuk pelayanan. Bukan sekedar sibuk cari uang. Tapi Tuhan ajari kami mempersiapkan diri dengan cukup. Ajari kami Tuhan, untuk kami tidak menganggap remeh anugerah dan tidak menganggap sepele panggilan-Mu. Hari ini kami mengambil keputusan untuk kembali kepada kasih-Mu Tuhan. Mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi keluarga, mengasihi Engkau lebih dulu Tuhan. Tolong kami Tuhan, ajari kami menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Bukan sekedar beragama Kristen, bukan sekedar menjadi anggota gereja ABCD. Gereja tidak bisa menyelamatkan. Tapi ajari kami menjadi murid-Mu yang sejati. Mengikut Yesus. Melakukan firman-Nya. Bertumbuh dari hari ke hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, berkat-Mu atas kami sekalian, baik yang di Indonesia, yang di Hong Kong, yang di Australia, yang di mana-mana, di Amerika, di negara bagian yang lain, di New Jersey, di New York, di negara bagian yang lain. Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami hari ini. Kiranya anugerah yang besar ya Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan sukacita Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beribadah, selamat tidur, selamat apapun, dan jadilah berkat dimanapun kita berada.